Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Ghafur. Bagaimana dengan kepemimpinan birokrasi? Sebab di kepemimpinan birokrasi ini sangat dipengaruhi oleh politis. Ya, kepemimpinan birokrasi ya. Birokrasi itu kan kalau bicara sejarahnya sebetulnya untuk kebaikan. Supaya apa? Kerjanya lebih terspesialisasi, prosesnya clear, jelas ya. Tapi kemudian istilahnya mengalami gaya bahasa apa namanya itu peyoratif ya. Jadi dia semakin lama kesannya justru negatif malah menghambat ya. Nah, ini hambatan-hambatan birokrasi inilah yang seringkali oleh para leader secara organisasi yang punya visi itu selalu mulai memikirkan bagaimana cara struktur ini bisa lebih mendukung pengambilan keputusan yang bermanfaat lebih luas supaya apa jalur birokrasi ini nggak terlalu panjang. Makanya kemudian mulai ada apa istilahnya organisasi yang lebih ramping, organisasi lebih ramping, kemudian KPI-nya para profesional di dalam organisasi itu lebih clear, lebih jelas. Nah ini kan penataan dari sisi struktur, ya ada restructuring. Tapi di samping itu harus juga ada penataan dari sisi mindset. Ya. Kalau cara berpikirnya masih birokrasi itu sifatnya mempersulit, artinya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah ini juga harus ditata ulang cara berpikirnya, mindsetnya. Sehingga ya kita balance nih dalam melakukan change, perubahan dari sisi struktur, dari sisi orang maupun teknologinya. Jadi teknologi kan punya fungsi enabler, ya, membuat sesuatu jadi jadi mudah, ya, membisakan dari yang tidak bisa jadi bisa. Nah ini akan jadi peran yang signifikan kalau people-nya juga berubah cara berpikirnya. Ya. Kemudian strukturnya juga memudahkan orang, strukturnya, teknologinya, tiga itu. Jadi kalau kita bicara tadi leadership, maka leadership harus aware terhadap itu. Dia melakukan diagnosa atas apa yang ada pada perusahaan dia. Dia punya cognitive map yang luas. Lalu dia lihat, oh kondisinya seperti itu, lalu bagaimana nih? Kan nggak cukup kalau hanya perubahan struktur. Oke, kemudian teknologi. Teknologi juga nggak cukup ya orang. Ya, jadi dan dia harus jadi contoh ya. Ada role model di dalam perusahaan. Kadang-kadang ucapan-ucapan seorang leader itu kalah hebat dibandingkan sikap dan perilakunya. Jadi attitude and behavior ya itu ternyata lebih powerful daripada ucapan. Nah, ini pemimpin harus menjadi role model juga. Jadi memang menjadi seorang pemimpin itu tadi penting leading self dulu ya, memimpin kita sendiri. Begitu juga tadi kita di hadapan birokrasi. Yang saya sampaikan tadi adalah ketika kita sebagai pemimpin puncak. Lalu bagaimana kalau kita sebagai pemimpin atau levelnya lini, ya, manajemen lini, atau bahkan karyawan. Kalau kita bicara pada level manajemen lini atau karyawan, pasti impact kita juga terbatas ya. Otoritas kita juga terbatas, maka kita ya melakukan perubahan di level itu. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya kalau bahasa spiritualnya kan kita secara hati kita nggak setuju. Tapi betul-betul kita nggak setuju, walaupun kita sudah berusaha untuk melakukan perubahan itu. Jadi bahkan banyak orang yang kalau ketika udah merasa tidak chemistry-nya tidak cocok nih dengan organisasi, udah putuskan keluar lah, nanti kita sakit nih. Artinya virusnya jangan-jangan jadi cancer buat apa? Buat kita, jadi mindset kita juga berubah seperti itu. Nah, beberapa orang itu juga punya keputusan untuk keluar dari organisasi. Karena apa? Tidak ada person organizational fit, ya, kesesuaian, khususnya dari sisi values-nya, ya, nilai-nilainya. Karena ini penting karena apa? Karena karyawan itu bisa komit atau bisa tercipta engagement kalau dia itu secara apa? Dia merasa organisasi itu sudah menjadi bagian dari atau dia bagian dari organisasi.
seperti keluarga. Ini yang namanya affective commitment. Nah, jadi pemimpin itu juga penting nih untuk mengikat karyawan supaya dia perform dan dia loyal, itu tidak hanya dengan basis-basis komitmen yang sifatnya continuance atau transaksional. Jadi dikasih gaji bagus, it's okay. Cuma kan fenomena itu nanti di kota-kota besar itu akan saling menawarkan ya gaji yang di atas, bukan hanya gaji tapi karir, kesempatan karir di atas pasar, harga pasar. Nah, justru yang sekarang penting adalah bagaimana meraih hatinya karyawan itu. Sehingga dia itu kok merasa kehilangan ya dengan aura organisasi. Ini nanti tercipta afektif ya, komitmen. Saya kira itu Mbak Ade.